Strategi pencapaian visi dan misi tersebut dilakukan dengan berbagai metodologi. Di antaranya pemantauan langsung rapat alat kelengkapan dan sidang paripurna DPRD, melakukan pendampingan secara berkesinambungan terhadap setiap pembahasan kebijakan di DPRD, serta membangun mitra dengan anggota DPRD untuk kaukus parlemen bersih. Pelatihan untuk penguatan kapasitas anggota DPRD dalam menjalankan fungsi-fungsinya, yakni budgeting, legislasi, dan pengawasan, serta survei persepsi masyarakat atas kinerja dan kebijakan yang dilahirkan oleh anggota DPRD. Dalam menyusun sebuah kebijakan daerah, pemerintah daerah sering bersilang pendapat dengan DPRD dalam pembahasan kebijakan tersebut. Di rapat-rapat DPRD, oleh karena itu di area ini, Kopel Sulawesi Selatan akan menjadi mitra strategis DPRD untuk perbaikan kinerja pemerintah daerah. Karena itu metodologi yang diterapkan Kopel adalah memperkuat fungsi DPRD untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, melakukan asistensi terhadap pemerintah daerah atas kebijakan yang dirumuskan oleh eksekutif yang membutuhkan pembahasan lanjutan di DPRD, antara lain RAPBD, draft peraturan daerah usulan eksekutif, dan kebijakan lainnya yang secara langsung terkait dengan fungsi DPRD, serta melakukan riset terhadap kebijakan publik, khususnya yang terkait dengan layanan dasar yang disediakan pemerintah daerah. Saya kehadiran Kopel bagi legislatif itu suatu kebutuhan, ya, kan? Semakin kencang itu peran yang dibawakan oleh Kopel itu baik juga bagi DPRD ini, ya, samping memberikan masukan dan sebagainya, juga memantau aktivitas, jadi ada umpan baliknya lah. Sementara dalam membangun demokratisasi di level masyarakat sipil, diperlukan adanya kesadaran kritis oleh kelompok-kelompok masyarakat. Karena itu, Kopel membangun strategi dengan beberapa metode, di antaranya membentuk dan mengorganisir kelompok masyarakat sipil di setiap kecamatan dalam satu daerah pemilihan yang disebut dengan Parlemen Group. Melalui Parlemen Group, Kopel melakukan metode constituent meeting antara masyarakat sipil dengan anggota DPRD di setiap daerah pemilihan. Metode ini dilakukan untuk membangun komunikasi efektif antara masyarakat sipil dengan wakilnya di parlemen dalam menyuarakan aspirasi dan hak mereka di DPRD. Sebagai warga masyarakat selama 10 tahun bersama Kopel, saya sangat merasakan begitu banyak manfaatnya. Misalnya dulu 10 tahun yang lalu itu saya tidak bisa bicara dan saya tidak tahu apa dan mengapa tentang legislatif. Namun setelah ada Kopel, kita sudah bisa bicara. Jadi masyarakat dari kalangan bawah yang tidak pernah bisa bicara itu sudah mulai kritis. Nah, setelah dia kritis, kita dibekali. Jadi tidak sekedar bahwa apa yang kritis saja, tapi kita dibekali misalnya. Untuk menjamin keberlanjutan hasil advokasi, maka publikasi dan informasi sangat penting bagi Kopel. Sehingga Kopel melakukan strategi dengan beberapa metode, di antaranya menjalin kemitraan strategis dengan sejumlah media massa untuk mempengaruhi opini publik tentang hasil advokasi yang dilakukan dalam setiap wilayah, serta membuka website yakni www.kopelonline.com sebagai media yang disiapkan untuk membangun komunikasi dengan berbagai jaringan lembaga serta informasi yang penting tentang keberadaan Kopel Sulawesi dan kerja-kerjanya selama ini, serta menerbitkan brosur, leaflet, poster, dan buku best practices terkait dengan hasil advokasi Kopel Sulawesi. Selama 10 tahun terakhir, Kopel telah bekerja di 6 wilayah provinsi di Indonesia dengan 26 sasaran kabupaten kota dan 2 provinsi sementara dalam proses. Wilayah tersebut antara lain Provinsi Maluku Utara, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sementara dalam proses. Sejak tahun 2000, Kopel telah membangun kerjasama program dengan berbagai lembaga, baik dalam negeri maupun luar negeri, seperti Uni Eropa, The British Council, LGSP, dan DRSP UC,
National Democratic Institute, International Institute Republikan, Partnership Jakarta, Yatika Jakarta, dan PSHK Jakarta. Selain terlibat dalam koalisi NGO di Indonesia untuk advokasi perumusan kebijakan di tingkat nasional, Koppel juga terlibat dalam forum-forum pertemuan internasional. Di tahun 2001, Koppel mendapat undangan dari pemerintah Inggris melalui British Council Jakarta untuk program Visitor Parlemen di London dan Skotlandia. Di tahun 2002, Koppel diundang menghadiri Visitor Parlemen di Manila yang diselenggarakan oleh National Democratic Institute, bekerja sama Setro dan Idea International, dan di tahun 2008, Koppel menjadi peserta aktif dalam seminar program tematik oleh Komisi Eropa di Filipina, Manila. Langkah Koppel bukan tidak ada rintangan. Perjalanan Koppel yang bergerak dalam keterbatasan hingga harus berpindah-pindah kantor. Saat ini, Koppel telah memiliki kantor permanen di Jalan Batuaraya 9 nomor 3. Koppel dalam bekerja sama mengedepankan kekeluargaan. Setiap hari sebelum beraktivitas senantiasa dilakukan briefing bersama karyawan untuk menyatukan semangat dan persepsi. Ketika kita mendirikan sebuah lembaga, bergabung dalam sebuah lembaga yang mentasbihkan diri untuk bersama-sama mengambil kontribusi dalam perbaikan negara, maka apa yang terjadi hari ini, misalnya ada teror dan lain-lain, sesungguhnya itu kita sudah menyatakan bahwa itu pasti akan terjadi dan kita harus siap menghadapi itu. Kita tidak pernah menyatakan itu sebagai sebuah risiko, karena apa yang akan terjadi adalah sesuatu yang memang masih rahasia bagi kita, tapi kita tahu bahwa itu akan terjadi entah kapan saja gitu kan, sehingga kita harus mempersiapkan hal-hal seperti itu. Bukan bahwa kita akan menyatakan kita berani menghadapi itu, tapi kita akan menyatakan bahwa kita akan mengantisipasi cara-cara seperti itu. Caranya adalah kita akan bekerja dengan baik, dengan berbasis data yang berkualitas. Sehingga Koppel memang kita ada komitmen yang kuat bahwa kalau Koppel mengeluarkan sebuah statement pernyataan, kalau Koppel mengeluarkan sebuah pernyataan analisa terhadap misalnya kasus korupsi dan lain-lain, itu berbasis data. Perjalanannya memang Koppel hambatan dan lain pasti banyak ya, tapi kemudian menurut saya semua itu akan bisa kita antisipasi kalau pada saat bersamaan di dalam Koppel itu masih ada dalam Koppel itu dan teman-temannya lain, saya kira adalah semangat yang kita jaga itu masih kuat, ada ideologisasi dalam diri kita yang jelas, maka hambatan-hambatan teknis itu bisa diatasi. Koppel dalam bekerja bukan untuk mencari kesalahan, melainkan sebuah kebenaran. Bila dalam melakukan investigasinya menemukan penyimpangan bahkan korupsi, maka itulah bagian kebenaran. Di Koppel juga setiap penguatan kapasitas termasuk mengundang pihak luar mengevaluasi secara independen sehingga harapan seperti bersama orang main catur, kalau nggak ngatur nggak asik. Pion bingung nggak bisa mundur, pion nggak mungkin kabur.